Kak Bella. Mana ya Kak Bella? Nah itu kenapa, adik-adik. Kak? Mereka udah rame. Astaga, Kak, ayo Kak kita siap-siap. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi. Kok sampai ketemu lagi sih? Shalom adik-adik. Wah, hari ini kita ketemu lagi nih Kak sama adik-adik di rumah. Iya nih, masih kenal gak nih sama kakak-kakaknya di sini? Kita kenalan dulu deh Kak, siapa tahu mereka udah Kakak lupa dulu nih. ya, kakak dulu yang Iya. kenalan ya. Nama aku Kak Feby. Masih inget kan? Wah, harusnya masih inget sih. Hai adik-adik, nama aku Kakak Bella Simanjuntak. Nah, Hari ini kita mau ngapain aja nih Kak? hari ini pastinya kita akan ibadah Kak. Seperti biasa hari Minggu pagi jam 7 pagi adik-adik udah siap, udah mandi, udah cantik, udah ganteng dan mau bernyanyi Berpakaiannya bersukacita. harus tetap rapi ya Kak. Iya benar-benar. Pakai baju gereja ya Kak. Iya, karena Nggak kita di sini boleh juga pakai udah baju rapi loh. tidur, Iya, ya kan? betul, betul. Iya. Nah sekarang adik-adik, kakak tuh kayaknya merasakan adik-adik belum semangat nih Kak. Kita tes kali Kak Iya. ya. Kita tanya dulu apa kabarnya Iya. kali Kak ya. Oke. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes, 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 asik. Kurang semangat Aduh. Kak. Kita tes lagi lebih keras lagi ya Enggak, kita Kak. kayaknya suruh mereka berdiri, Berdiri dulu Kak, deh. ya, biar Oke. kita tanya apa Oke, kabarnya oke, ya. oke. Laskar Laskar Kristus siap. Belum semuanya Kak, belum kompak belum ya? sekali lagi ya Coba Kak. kakak yang panggil deh Oke, ya. oke, oke. Laskar Kristus Siap. Nah kalau gitu Kak, tanya langsung Kak, gimana kabarnya sih? Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes, 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 asik. Oke. Nah, adik-adik karena aku sudah melihat dan merasakan nih kayaknya adik-adik di rumah sudah mulai semangat. Aku mau mengajak adik-adik untuk kita bernyanyi satu lagu pujian. Judulnya itu Sungai Sukacitamu supaya adik-adik lebih semangat lagi, oke? Oke Kak, semua tahu kan? Tahu Kalau gitu dong. semuanya bangkit berdiri, jangan ada yang duduk lagi karena tadi kita udah bilang Laskar Kristus ya. Iya. Oke, semuanya tepuk tangan di rumah ya. Katakan Sungai Sukacitamu. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku.
adik-adik, sekarang kakak-kakak di sini mau ajak adik-adik untuk mempersiapkan hati dan pikirannya karena kita akan mulai memasuki ibadah. Kalau gitu, kakak mau ajak semua adik-adik untuk berdoa dalam hati masing-masing. Duduk yang manis ya Kak? Iya betul, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya dan jangan lupa berdoa dalam hati ya. Oke, kalau gitu kita akan saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin, saat teduh selesai. Nah Kak, sekarang kita kan udah selesai nih Kak saat teduh. Aku mau ngajak adik-adik lagi untuk bangkit berdiri. Ayo, karena semangat. Kak Feby mau ngajarin satu lagu baru ya Kak? Iya dong, mau kan semuanya kita belajar lagu baru. Lagunya ini ada di Alkitab, jadi kalau adik-adik mau buka Alkitabnya juga boleh. Tapi kalau mau lihat langsung liriknya di bawah ini juga boleh. Nah, judulnya itu belum ada, tapi kita mau cobain lagunya. Ada di mana sih Kak? Dari Mazmur pasal 1. Wah. Oke, sekalian kita hafal kalau Mazmur 1 itu apa sih bunyinya? Oke? Sekarang adik-adik bangkit berdiri lagi ya Kak? Iya benar. Biar semangat Biar walaupun lagu semangat. baru, oke? Oke, kalau Oke. gitu ayo musik Bang. Kita belajar pelan-pelan ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat yang fasik dan orang yang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang hasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya dijadikan Tuhan berhasil. Kayaknya Kak mereka belum bisa ya. Kalau gitu Abang Kevin yang lagi main musik, kita pelankan dulu musiknya. Kita Ayo, Kak. temponya dilambatin dulu Bang, biar adik-adik semua bisa ikutin ya dari rumah. Oke, kita coba sekali lagi ya. Musik Bang. Dibaca ya liriknya. Katakan berbahagialah. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat yang fasik dan orang yang berdosa, Yang tidak duduk. dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Seperti apa? Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang hasilkan buah pada musimnya, Yang apa? yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya dijadikan Siapa Kak? berhasil. Oke, kayaknya adik-adik udah mulai bisa Kak. Wah, Kita keren coba ya. dengan tempo yang sebenarnya ya adik-adik. Kalau gitu Bang Kevin mainkan musiknya. Semuanya bersemangat ya, tepuk tangan di rumah boleh lompat-lompat. Jangan lupa diingat lagunya ya. Katakan berbahagialah. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat yang fasik dan orang yang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan
suka buat adik-adik. Semua keren. Padahal lagu baru ya Kak. Iya, Wah. semua bisa nyanyiinnya. Keren. Oke deh. Nah, tadi kan adik-adik sudah bersemangat nih Kak. Iya Keren ya benar-benar, Kak? keren banget semuanya. Sekarang adik-adik kita mau masuk nih ke foto adik-adik. Jadi kakak-kakak sekolah minggu mau minta adik-adik duduk lagi kembali yang manis. Kita mau mengikuti sesi ibadah. Duduk yang manis, duduk yang rapi. Tapi tetap semangat nih, tetap semangat dalam memuji dan menyanyikan lagu Tuhan. Sekarang aku mau ngajak adik-adik untuk nyanyiin satu lagu pujian. Judulnya Seperti Rusa Rindu. Adik-adik tetap harus semangat ya. Liriknya ada di sini ya. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyiin lagu ini sekali lagi ya. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hendaklah hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertambah dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Amin. Hukum Tuhan untuk kita di minggu hari ini dipilih dari kitab Yosua pasal 1 ayat 8. Demikian dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam,
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan masuk kepada pengakuan dan pengampunan dosa. Kalau gitu, sebelumnya kakak-kakak di sini mau ajak adik-adik untuk mempersiapkan hati ya kak. Iya benar. Dan kita juga mau nyanyi sebelumnya. Lagunya judulnya Seperti Yang Kau Ingini. Semuanya lihat liriknya di bawah ya, kita nyanyi bareng-bareng. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi kita nyanyikan semuanya bangkit berdiri ya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Allah yang Maha Kuasa,
pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita berdoa. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel kita dipilih dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Demikian dikatakan. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rumah itu rubuh dan hebatlah kerusakannya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan nih epistel yang dibacakan oleh sintua kita nih adik-adik. Nah, Kakak Bella mau mengingatkan lagi nih apa yang disampaikan oleh sintua kita tadi. Jadi adik-adik, isi epistel tadi mengajak kita nih untuk melakukan sesuatu itu, apa yang kita kerjakan itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, ya kan ya Kak ya? Gitu ya Kak? Iya, Berarti Kak. kalau kita kerjain harus tanya Tuhan dulu gitu maksudnya harus Kak? Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita tanya dulu, Tuhan aku mau melakukan ini, Tuhan aku mau mengerjakan ini. Jadi harus ditanya dulu sesuai dengan apa yang Tuhan mau sih gitu. Supaya semuanya berhasil ya Kak? Iya benar. Oke Kak, sekarang aku udah paham nih. Iya, adik-adik juga udah harus paham ya. Karena ya itu tadi, apa yang kita kerjakan itu semua harus ditanyakan oleh Tuhan supaya semuanya berhasil. Oke Kak. Nah, sekarang kakak-kakak mau mengajak adik-adik lagi nih untuk mengangkat satu lagu pujian yang tadi sudah kita latihkan loh. Oke, Yang di awal-awal yang ya, Kak? mana ya Kak? Itu loh yang baru itu. Oke, dari Mazmur 1 adik-adik kita mau nyanyiin lagi sekarang. Karena udah diajarin tadi di awal, kalau gitu semuanya harus semangat ya. Lebih semangat. Oke. Oke. Katakan berbahagialah. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat yang fasik dan orang yang berdosa,
Adik-adik, sebentar lagi kita mau berdoa syafaat. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Kau boleh berkati kami, bangunkan kami dari tidur kami, dengan sehat kami boleh berkumpul Tuhan di rumah kami masing-masing untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati sebentar lagi kami mau mendengarkan sedikit dari khotbah-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan boleh firmankan melalui amang pendeta kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang sampai saat ini Tuhan masih harus bersekolah dari rumahnya masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh berikan mereka hikmat supaya mereka boleh semangat belajar dan mengerti apa yang gurunya ajarkan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja kami Tuhan, buat jemaat kami, kiranya Tuhan yang boleh berikan kami kesehatan dan juga berikan amang pendeta serta semua perhalado Tuhan, supaya mereka bisa melakukan pelayanan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati supaya bangsa ini boleh taat akan protokol yang telah ditetapkan, supaya tingkat COVID di negara kami boleh turun dan COVID ini boleh segera berakhir. Dan Tuhan juga boleh berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden dan juga para menteri yang bertugas, supaya dapat Tuhan memberikan kebijakan-kebijakan yang seturut dengan kehendak Tuhan, supaya mereka boleh berhikmat dan melakukan tugasnya dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk tenaga kesehatan Tuhan yang terus bekerja. Tuhan boleh berikan mereka kesehatan sehingga mampu merawat dan menjaga pasien-pasien yang sedang sakit. Atas segalanya itu Tuhan, kami memohon ampun untuk setiap kesalahan dan dosa-dosa yang kami perbuat agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita udah mau masuk nih ke sesi mendengarkan firman Tuhan ya Kak, yang dibacakan oleh Pak Pendeta. Tapi adik-adik, sebelum kita mau masuk ke firman Tuhan, adik-adik duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, jangan di HP ya, oke? Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, aku mau mengajak adik-adik untuk nyanyi bareng-bareng, judulnya Firman-Mu Pelita Bagiku. Semua tahu kan? Kalau gitu nyanyinya semangat ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetap
Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari yang indah, hari yang kudus yang Tuhan berikan kepada kami. Kesempatan yang sangat indah Tuhan, kami dapat menyembah dan memuji Tuhan melalui doa dan nyanyian pujian. Biarlah ibadah hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan, maka tolong kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Amsal, pasal yang ke-8, dimulai dari ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-36. Mari kita buka Alkitab kita, Amsal pasal 8, ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-36. Kalau sudah ketemu, mari kita membacanya bersama-sama. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, dan menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, nats yang kita baca tadi adalah sebagian dari kitab Amsal. Nah, adik-adik tahu enggak siapa yang menulis kitab Amsal? Atau terlebih dahulu Amang mau kasih tahu, kitab Amsal ini disebut juga dengan kitab kebijaksanaan ya, yang isinya berupa nasihat yang sangat berguna untuk kebaikan manusia. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Siapakah penulis kitab Amsal? Adik-adik tahu? Nah, yang menulis kitab Amsal adalah Raja Israel yang ketiga, yang bernama Raja Salomo. Ya, Raja Salomo terkenal sebagai raja yang sangat bijaksana. Selama hidupnya Raja Salomo menulis 3.000 Amsal dan 1.005 lagu. Adik-adik pernah menulis berapa lagu? Belum ya, menciptakan satu lagu pun belum. Kita hanya menyanyikan lagu yang diciptakan orang lain. Tetapi Raja Salomo saking berhikmatnya, dia sampai bisa menciptakan 3.000 Amsal dan 1.005 lagu. Luar biasa ya. Siapakah Raja Salomo? Kita semua tahu adik-adik ya, Raja Salomo adalah anak Raja Daud dan sekaligus menjadi Raja Israel yang ketiga. Dan salah satu kisah yang terkenal dalam sejarah pemerintahan Raja Salomo adalah ketika Raja Salomo didatangi oleh 2 orang wanita yang memperebutkan seorang anak. Kedua wanita ini sama-sama memiliki 1 orang anak, tapi salah seorang dari wanita itu meniduri anaknya waktu tidur, menimpa sehingga anaknya mati. Maka dia mengklaim anak temannya itu yang masih hidup anaknya. Maka mereka memperebutkan. Tapi dengan bijak Raja Salomo berhasil mencari jalan untuk menemukan siapa ibu yang sebenarnya. Dia mengatakan, tapi ini pura-pura ya adik-adik. Raja Salomo mengatakan, baik saya akan membagi 2 aja anak ini. Berarti itu kan artinya anak itu akan mati gitu. Tapi kembali ini cuma siasat Raja Salomo. Saya akan membagi 2 anak ini. Separuh untuk ibu ini, separuh untuk ibu ini.
Raja Salomo sudah tahu kalau ibu kandungnya dia tidak akan setuju anak itu dibagi dua. Biarlah anak itu hidup walaupun untuk orang lain, yang penting dia hidup. Nah, anak ibu kandungnya langsung mengatakan, jangan raja, gak apa-apalah, biarlah anak itu untuk dia gitu. Nah, sedangkan ibu yang satu lagi, wanita yang satu lagi mengatakan, iya bagi dua aja gitu. Maksudnya dalam hatinya supaya dia senang. Oh berarti kami sama-sama jadi gak punya anak. Tapi Raja Salomo sangat bijak, sangat berhikmat. Dia tahu ibu yang mengatakan jangan itulah ibu kandungnya. Dan dengan itulah Raja Salomo memutuskan bahwa anak ini adalah milik si ibu ini. Ya, luar biasa Raja Salomo. Dia sangat berhikmat dan dia sangat diberkati Tuhan. Nah, lebih lanjut dengan Raja Salomo, mari kita berbincang-bincang, mari kita mendengarkan bincang-bincang Kak Feby dengan Kak Biela beserta dengan teman mereka, ya. Mari kita saksikan. Halo adik-adik. Hari ini Kak Feby dan Kak Biela akan ceritain kalian sebuah cerita yang keren deh hari ini ya Kak. Iya Kak, bagus banget ini. Nah, kalau gitu adik-adik duduk yang manis karena Kak Feby dan Kak Biela akan cerita sesuatu yang keren. Nah, tapi sebelum itu Kak Feby dan Kak Biela nggak cuma berdua. Kita ada temennya loh, kalian tahu nggak siapa? Adik-adik udah pada penasaran nih Kak, kakak tunjukin aja deh. Oke. Hai adik teman-teman, namaku Komo. Hah? Kamu namanya? Ini dia temennya Kak Feby. Kalian mau kenalan nggak? Ayo kita sapa dulu Komonya adik teman-teman. Hai Komo. Komo. Hai Komo. Nah, kakak juga bawa temen nih satu lagi. Siapa ya? Halo semuanya. Hai. Nama aku Nala. Hah? Salam kenal. Hai Nala, aku Komo. Aku temannya Kak Feby loh. Aku Nala, temennya Kak Biela. Wah, Nala, kamu sudah kenal sama Komo. Komo, kamu udah kenal sama Nala. Dan adik-adik udah pada kenal kan? Iya nih Kak. Nah, kalau gitu Komo dan Nala hari ini akan menemani Kak Feby dan Kak Biela. Kalau gitu Kak Feby mau ceritain nih sesuatu hal. Karena Komo dan Nala udah bersiap di sini, adik-adik juga harus siap, oke? Oke. Oke, kita mau cerita tentang seorang raja yang penuh hikmat. Hah? Penuh hikmat? Siapa Kak Feby itu yang penuh hikmat? Aku boleh tebak nggak Kak Feby? Boleh Nala, boleh? Raja Daud bukan? Betul nggak ya? Adik-adik bener nggak ya? Kita belum dengar suaranya. Adik-adik bener nggak? Orang yang penuh hikmat itu adalah Raja Daud. Bener nggak Kak Biela? Kita tanya aja langsung ke Kak Biela ya. Oke Komo, kamu dengerin ya. Kak Oke. Biela akan cerita. Adik-adik semuanya duduk yang manis ya, duduk yang tenang, jangan ribut, nanti nggak denger loh kakaknya nggak cerita. Oke, pada suatu hari ada seorang raja yang penuh hikmat. Dia itu sangat baik dan sangat dikasihi oleh Tuhan. Nah, dia itu dulu pernah loh mengalahkan Goliatnya orang Filistin. Adik-adik pernah dengar kan ceritanya? Wah, gampang banget tuh adik-adik. Yang sering sekolah minggu harusnya sudah tahu siapa yang berhasil Betul. mengalahkan Goliat. Iya Kak. Nah, terus adik-adik tahu gak Daud itu mengalahkan Goliat cuman dengan ketapel loh adik-adik. Padahal Goliat itu lebih besar dari Daud. Padahal kita aja kalau sama orang yang lebih besar kita takut kan ya? Takut sekali aku kok. Tapi karena Daud itu minta pertolongan sama Tuhan, dia berdoa sama Tuhan supaya dia bisa mengalahkan bisa mengalahkan Goliat, kakak salah. Jadi makanya mereka minta tolong supaya Tuhan itu selalu menguatkan Daud. Nah akhirnya
Daud mengalahkan Goliat dan Daud itu memimpin jadi bangsa Israel loh adik-adik. Nah, setelah sekian lama Daud itu memimpin Israel, terus dia itu tiba-tiba meninggal adik-adik. Sedih ya? Sedih gak Komo? Sedih kok. Kenapa dia bisa meninggal ya? Kasihan sekali Daud. Iya kak, aku juga nih kasihan sama Daud, padahal dia baik loh. Nah, terus Nala sama Komo dengar lagi ya ceritanya. Oke kak. Nah, terus pas dia meninggal itu, dia itu menurunkan gelar kepemimpinannya ke anaknya loh. Coba adik-adik mau tebak gak? Siapa nama anaknya Raja Daud? Ada yang bisa tebak siapa nama anak Raja Daud? Komo, kamu bisa nggak? Kamu harus kasih tahu yang baik ya. Aku nggak tahu Kak Feby. Aduh Komo, kamu nggak tahu mulu nih dari tadi. Sedih aku. Bikin sedih Kak Feby ya kamu. Tapi kayaknya Nala tahu deh kak. Coba ya, aku tanya Nala. Nala tahu nggak siapa nama anaknya Raja Daud? Aku tahu kak. Raja Salomo bukan? Wah, Nala kamu keren. Adik-adik tahu nggak? Apa cuma Nala yang tahu kalau nama anaknya Raja Daud itu Salomo? Nah, adik-adik udah tahu kan nama anaknya Raja Daud itu siapa? Salomo. Wah, Komo masih inget nih. Betul, Salomo itu adalah anak dari Raja Daud. Dan Salomo memiliki arti nama yang bagus sekali. Kalian tahu, Kak Biela akan kasih tahu arti dari nama Salomo. Apakah? Nama Salomo itu artinya damai sejahtera. Bagus banget ya adik-adik. Rasanya damai ya Kak. Iya. Kalau namanya aja udah damai, berarti orangnya pasti damai ya. Nah, bener, namanya sesuai dengan apa yang Salomo lakukan. Setelah Raja Daud memberikan kepemimpinannya sama anaknya Salomo, ternyata Salomo bisa loh Kak. Salomo bisa mencetak sebuah penghargaan dalam sejarah Israel. Dia mendirikan kerajaan yang kuat sekali. Kerajaan kuat dan sangat makmur. Keren ya Kak Salomo. Bagus banget. Keren kan Salomo? Oh, sama Kak. Salomo kayak aku. Salomo namanya Salomo. Aku Komo. Bisa aja kamu Komo. Boleh deh sedikit. Kakak lanjutin ya adik-adik. Nah, gak cuman dia bisa mencetak kerajaan terkuat, tapi dia juga bisa menguasai wilayah yang luas sekali. Dari ujung sana sampai ujung sini, Salomo berhasil menguasai wilayahnya Kak Bila. Dan Salomo tidak membuat rakyatnya kelaparan. Justru rakyatnya penuh dengan kemakmuran. Ada yang punya emas, ada yang punya perak, bahkan mereka semuanya tercukupi. Terus juga walaupun kerajaannya besar Kak, walaupun kerajaannya kuat, ternyata orang-orangnya penuh dengan damai. Wah, enak sekali ya. Iya. Kok enak sekali bisa melihat rakyat yang besar penuh dengan damai. Nala, aku juga mau loh seperti itu. Jadi raja, banyak rakyat yang baik. Terus juga aku selalu tercukupi. Kamu mau nggak Nala? Aku mau jadi Raja Salomo. Dia itu udah baik, terus rakyatnya banyak, dia bisa mendirikan kerajaan. Itu bagus banget. Betul, Nala sama Komo betul dan adik-adik di rumah juga betul. Karena Salomo benar-benar Tuhan pimpin, Tuhan kasih sebuah kerajaan, dipilih Tuhan, lalu dia diberikan Tuhan sebuah kekayaan dan juga sebuah kemakmuran. Kalian tahu nggak?
ternyata ada rahasianya loh. Apa tuh ada rahasianya? Oke, kakak kasih tahu nih. Tunggu ya. Tapi Kak Feby, gimana sih Salomo itu bisa dapat kekayaan, rakyatnya banyak, bisa mendirikan kerajaan? Itu sebenarnya gimana sih Kak? Kalian nggak tahu kan? Kalau gitu Kak Feby akan kasih tahu lebih banyak lagi tentang rahasianya Salomo. Oke, Komo, Nala, dan adik-adik dengarkan ya. Saat itu Tuhan datang kepada Salomo. Tuhan tanya sama Salomo, Salomo, kata Tuhan seperti itu. Iya Tuhan, aku mau tanya sama kamu Salomo, apa yang kamu minta dari aku? Hah, Salomo kaget Kak saat itu. Dia kaget loh Komo, dia kaget Nala. Tiba-tiba Tuhan tanya, kalau kalian, Kakak Feby tanya dulu nih. Kalau kalian ditanya Tuhan mau minta apa? Coba Nala, Kak Feby tanya, minta apa? Kalau aku sih minta mainan yang bagus, minta baju baru. Oh aku juga, aku mau sekali banyak mobilan yang bagus-bagus. Aku pengen juga beli sepeda baru Kak. Oh ternyata adik-adik mau minta banyak hal ya Kak. Iya Kak. Ada yang sepeda baru, ada yang baju baru, ada yang mau sepatu baru. Banyak sekali ya. Kak Biela mau apa kalau ditanya Tuhan? Aku mau apa ya? Banyak deh yang aku mau. Aku sebutin satu-satu, nanti capek dengannya. Oh banyak ya. Ternyata kita semua pasti mau minta Tuhan banyak hal. Nah tapi adik-adik, ternyata Salomo nggak minta seperti kita, nggak minta baju baru, nggak minta sepatu baru, nggak minta mobil-mobilan yang banyak kayak Komo, nggak minta. Semua hal yang kita minta ternyata beda. Iya betul. Dari apa yang Salomo minta sama Tuhan. Kalian tahu apa? Ternyata Kak, ternyata adik-adik, Salomo cuma minta sama Tuhan hikmat. Wow, keren ya Kak? Iya Kak. Salomo cuma minta hikmat. Padahal kita mintanya banyak ya Kak. Mintanya banyak sekali. Bahkan Kak Feby kalau ditanya seperti itu juga maunya banyak. Pasti minta ini, minta itu. Nah, ternyata Salomo cuma minta hikmat adik-adik. Oh, Salomo kok nggak minta yang aneh-aneh sih Kak? Kak Biela aja sama aku minta yang aneh-aneh. Kenapa Salomo tidak? Nah, itu dia yang bikin Tuhan sangat senang dengan Salomo. Ketika Tuhan tanya Salomo mau minta apa, dia tidak minta kekayaan. Dia tidak minta semua hal-hal yang bagus dan mewah. Tapi dia cuma minta hikmat. Saat itu juga Tuhan Yesus langsung bilang sama Salomo, dan apapun yang tidak kau minta daripadaku, aku akan memberikan kepadamu Salomo. Enggak itu kemuliaan dan juga kekayaan. Kata Tuhan seperti itu loh Kak Biela, Komo, Nala dan adik-adik. Tuhan tanpa Salomo minta, Tuhan kasih. Karena Tuhan udah seneng banget, Tuhan terharu banget. Karena ternyata Salomo cuma minta hikmat. Maka dari itu Salomo dikasih semuanya sama Tuhan. Kemuliaan dan juga kekayaan. Keren ya Kak? Iya keren banget Kak. Siapa yang mau kayak Salomo? Kak Feby aja mau. Kamu mau nggak? Mau dong Kak. Malu-malu ya dia. Iya. Nah kalau gitu ada yang tahu hikmat itu apa sih Kak Bella? Kalau menurut kakak, hikmat itu kebijaksanaan adik-adik. Tapi itu bener gak ya? Coba nih kita tanya Amang Pendeta dulu. Tanya yuk, Kak Feby juga mau tahu penjelasannya. Apa itu hikmat? Oke, Amang Pendeta kasih tahu kita dong tentang hikmat. Iya, Kak Feby dan Kak Bella, apa arti hikmat ya? Hikmat itu artinya adalah
tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Hikmat juga tahu mana yang benar dan mana yang salah. Hikmat itu juga tahu mana yang membangun dan mana yang sia-sia. Tapi hikmat tidak sekedar tahu. Yang terutama adalah tahu dan melakukannya. Jadi kalau kita berhikmat, kita tahu nih mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang jahat. Nah, karena kita tahu mana yang baik, sekaligus kita melakukan yang baik itu dan meninggalkan yang jahat itu. Itulah yang disebut dengan berhikmat, atau kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Maka kita melakukan yang benar dan tidak melakukan yang salah. Itulah yang disebut dengan berhikmat. Berhikmat tidak sama dengan pintar, karena ada orang pintar otaknya tapi dia tidak berhikmat. Dia lebih suka melakukan yang jahat, dia lebih suka melakukan yang salah, dia lebih suka melakukan yang sia-sia. Dan semua yang jahat, semua yang salah, semua yang sia-sia itu sama artinya dengan melawan Tuhan, tidak memuliakan Tuhan. Maka Amang Pendeta juga bisa mengatakan hikmat adalah tahu sekaligus melakukan segala hal yang memuliakan Tuhan. Amang Pendeta ulangi ya, hikmat artinya tahu dan sekaligus melakukan apa yang memuliakan Tuhan. Nah, ini mari kita lihat gambarnya. Ini contohnya adik-adik ya, gambar yang di atas itu. Berhikmat tadi sudah dikatakan melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang membangun, dan apa yang memuliakan Tuhan. Nah, seperti yang di atas, dia menolong temannya yang terjatuh. Inilah salah satu contoh dari hikmat. Sebenarnya dia bisa saja meninggalkan temannya itu dan berlari terus supaya dia menang. Tapi dia tidak memikirkan menang. Dia lebih memikirkan kebersamaan. Walaupun mereka berlomba, tapi karena temannya jatuh, dia menghentikan perlombaan itu dan dia lebih memilih temannya yang terjatuh. Nah, sungguh indah ya adik-adik. Yang di sebelahnya kita bisa melihat ya indahnya berbagi. Nah, salah satu wujud hikmat juga adalah berbagi. Kalau ditanya mana lebih enak, makan sendiri atau berbagi, ya lebih enak makan sendiri. Tapi itu sama sekali tidak berhikmat. Yang berhikmat adalah ketika kita mau sharing, berbagi dengan orang lain. Karena dengan berbagi itulah kita melakukan perintah Tuhan yang utama, yaitu mengasihi. Dan yang di bawahnya sebelah kiri itu juga contoh hikmat, melakukan tugas dan tanggung jawab ya. Kalau kita sudah bisa melakukan sesuatu tapi kita malas melakukannya, enggan melakukannya, dan kita lebih meminta orang lain melakukan untuk kita, itu artinya sama sekali tidak berhikmat. Jadi salah satu ciri hikmat juga adalah rajin dan mau melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Dan yang di sebelahnya itu juga contoh lain dari hikmat, yaitu saling menghormati dan saling menghargai sesama kita. Respect sama orang lain. Respect, menghormati, tidak membuat atau mengatakan hal-hal yang membuat sakit hati teman. Ya, salah satu contohnya itu apa adik-adik? Kita tidak boleh body shaming ya, gak boleh mengatakan teman kita gemuk, atau teman kita mengatakan fisik teman kita ya, mengatai fisik teman kita, dia itu kulitnya hitam misalnya, dia itu ada tai lalatnya, dia itu, gak boleh, itu sama sekali gak boleh. Kita harus menghargai setiap orang, karena kita berharga dari dalam diri kita ya adik-adik, bukan dari fisik kita. Tuhan mencintai kita semua. Kalau kita mengejek teman, itu artinya sama kita mengejek Tuhan yang telah menciptakan dia. Nah, itulah yang dimaksud dengan hikmat.
Bagaimana caranya supaya kita berhikmat? Itulah firman yang kita dengarkan tadi dalam Amsal pasal 8 ayat 32 sampai 36. Di situ dikatakan, dengarlah didikan. Nah, kunci supaya kita berhikmat adik-adik, kita harus mau mendengarkan didikan, mendengarkan nasihat. Dari siapa? Dari orang yang lebih tua dari kita, dari guru kita, dari guru sekolah minggu, dan terutama dari orang tua kita. Karena orang tua kita adalah wakil Tuhan dalam hidup kita. Tapi gak cukup ya kalau kita cuma mendengarkan adik-adik. Selain mendengarkan supaya kita tahu, kita juga harus mau memakai hikmat itu. Jadi kita mendengarkan nasihat untuk mengubah 3 hal ya. Mengubah pikiran kita. Yang kedua, mengubah perasaan kita. Yang ketiga, mengubah tingkah laku kita. Kalau kita cuma mendengar, tapi pikiran, perasaan, dan tingkah laku kita tidak berubah, itu sama saja artinya dengan sia-sia. Apa yang dimaksud dengan mengubah pikiran? Contoh ya, kita tadinya berpikir bahwa yang menang itu yang hebat. Tapi begitu kita tadi melihat contohnya di slide yang pertama, kita mengetahui oh ternyata yang hebat itu enggak selalu ketika kita menang. Yang hebat itu adalah justru ketika kita mau berkorban tidak menang, tapi kita lebih memilih menolong orang lain. Itulah salah satu contoh hikmat mengubah pikiran kita. Atau ada lagi hikmat mengubah perasaan kita. Tadinya kita merasa bahwa lebih enak kita duduk-duduk saja daripada bekerja. Tapi ketika kita mendengarkan bahwa Tuhan lebih mencintai orang yang bekerja dan membenci orang yang malas, maka sekarang perasaan kita berubah. Kita jadi merasa tidak enak kalau cuma duduk-duduk. Kita jadi merasa enak kalau kita ikut bekerja. Atau ada orang yang dia senang kalau melihat temannya susah. Tapi begitu kita belajar hikmat, kita mengerti kita nggak boleh senang melihat orang susah. Kita justru senang melihat orang senang. Ya, hikmat mengubah perasaan. Dan yang terakhir, hikmat mengubah tingkah laku. Yang tadinya kita lebih memilih pekerjaan yang sia-sia, contoh bermain game, tapi hikmat mengajarkan kita untuk lebih banyak melakukan yang membangun, yaitu belajar, berlatih dan seterusnya, maka sekarang tingkah laku kita berubah. Kita jadi memilih untuk melakukan yang berguna dan membangun. Nah itulah adik-adik bagaimana supaya kita berhikmat. Tapi di atas segalanya kunci agar kita berhikmat adalah ingat Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan itulah permulaan hikmat dan pengetahuan. Ya, jadi yang pertama sekali harus kita lakukan supaya kita berhikmat adalah takut akan Tuhan. Takut maksudnya bukan takut menyeramkan, bukan, tapi takut dalam arti hormat pada Tuhan. Nah, demikian Kak Feby dan Kak Biela arti dari hikmat. Oke adik-adik, tadi adik-adik udah denger kan hikmat yang sebenarnya. Nah sekarang kakak mau tanya, siapa yang mau punya hikmat juga? Aku. Aku juga mau. Aku mau. Masa Nala doang? Oke, nah tapi adik-adik ada loh hasil dari kita memiliki hikmat. Kita tanya Kak Feby ya, apa sih Kak hasil dari memiliki hikmat? Oke, aku jawab ya adik-adik. Ternyata kita bisa juga seperti Salomo. Seperti Salomo yang damai sejahtera, seperti Salomo yang punya kemakmuran, kita juga bisa. Itulah hasil dari kita meminta hikmat dari Tuhan. Kita bisa hatinya damai terus, gak suka berantem-berantem lagi. Terus abis itu kita bisa ngerasa lebih sukacita, ngerasa bahagia karena
kita udah minta hikmat dari Tuhan. Kita sudah tahu bagaimana kita menghadapi teman-teman kita yang kadang suka ngejek kita, Kak. Yang kadang misalnya abangnya suka berantemin kita, Kak. Iya, betul. Nah, kalau kita punya hikmat, kita akan lebih damai. Dan juga apapun yang adik-adik lakukan bisa berhasil. Nggak pakai gagal deh, karena kita udah ikutin apa maunya Tuhan lewat hikmat. Nah, pastinya selain kita bisa berhasil, bahagia, dan damai sejahtera, kita juga lebih dikasihi Tuhan. Tuhan lebih senang karena seperti Salomo yang cuma minta hikmat dari Tuhan, bukan minta yang sepatu baru, baju baru, ataupun mainan baru kayak Komo tadi kan. Tapi Salomo cuma minta hikmat dari Tuhan. Nah, itu dia buah dari keberhasilan atau hikmat yang Salomo minta dari Tuhan. Gimana nih? Langsung kita tanya aja ya sama Amang Pendeta. Betul nggak ya itu buah atau hasil dari kita meminta hikmat dari Tuhan? Pak Pendeta, apakah kita benar? Iya, setuju sekali Kak Feby dan Kak Biela. Memang itulah buah atau hadiah bagi orang yang mencintai hikmat. Mereka akan selalu membawa damai sejahtera di sekelilingnya. Dan tadi Nats kita juga mengatakan di ayat 35, karena yang mendapatkan aku, katanya maksudnya hikmat, akan mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan kepada dia. Tapi siapa yang tidak mendapatkan aku akan rugi sendiri, katanya, karena dia sama saja mencintai maut. Jadi mari adik-adik kita mencintai hikmat, dimulai dari mau mendengarkan nasihat. Yang kedua, membiarkan nasihat itu mengubah pikiran kita, mengubah perasaan kita, mengubah tingkah laku kita. Dan last but not least, mari kita takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang berhikmat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Tuhan mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang mencintai hikmat, mencintai didikan. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat kami lakukan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang mencintai yang baik, mencintai yang benar, mencintai yang berguna, dan mencintai segala yang memuliakan Tuhan dan melakukannya. Agar kami bahagia, membawa damai sejahtera, dan kami berguna dalam hidup kami. Apapun yang kami lakukan akan berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik tadi udah mendengarkan firman Tuhan kan Kak? Kakak juga udah dengar belum? Udah dong. Oh, keren banget ya. Tentang siapa sih Kak tadi? Tentang Raja Salomo. Ada yang mau kayak Raja Salomo? Coba angkat tangan. Saya. Ya, kayaknya belum semua Kak angkat tangan. Coba kita tanya lagi ya. Semuanya mau nggak kayak Raja Salomo? Mau dong, pastinya. Oke, kalau gitu Raja Salomo harus kita ikutin. Karena Raja Salomo Kak nggak minta mobil yang banyak. Gak minta mainan. Nggak minta mainan yang Gak banyak. minta baju. Gak minta baju Mintanya yang apa banyak. sih Kak? Mintanya justru hikmat. Wah, Keren hikmat ya? itu apa sih Kak? Hikmat itu adalah pemberian dari Tuhan, anugerah yang Tuhan kasih untuk merubah perasaan kita, merubah cara berpikir kita, dan juga merubah tingkah laku kita. Keren ya Kak? Keren banget. Tapi adik-adik tahu nggak upah dari kita minta hikmat dan punya Apa hikmat tuh, dari Kak? Tuhan apa? Berhasil. Wah, Nah, keren jadi banget ya, Kak. kalau mau berhasil jangan lupa minta hikmat dari Tuhan. Oke? Bener. Kalau Oke. gitu Kak, kita mau ajak adik-adik untuk mempersiapkan persembahannya. Jangan lupa lipat yang baik persembahannya, taruh di tangan kanan. Dan jangan kasih tahu tangan yang kiri, harus ngumpet-ngumpet ya. Kalau gitu kita mau bernyanyi sebelumnya dari Kidung Jemaat nomor 370. Judulnya apa Kak? Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Oke, semuanya semangat ya. Semuanya boleh tepuk tangan di rumah. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga
ya kemana juga ku mengikutnya. Mari adik-adik kita bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati. Kenapa Kok kakak bareng-bareng sih ngomongnya? Ya aku sedih Kak. Ya, gini adik-adik, kita tuh sedih karena kita dari penghujung akhir ibadah nih. Tapi adik-adik kita nggak boleh sedih. Tahu nggak kenapa Kak? Karena minggu depan kita akan bertemu lagi nih adik-adik. Di mana sih Kak bertemunya? Di YouTube-nya HKBP Jatimurni. Jam 7 ya Jam 7 adik-adik. pagi, jangan lupa bangun pagi ya. Iya, jadi adik-adik besok minggu depan nih jangan telat, jangan bangun siang, oke? Sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah, aku, Kakak Bella, Kakak Feby mau mengajak adik-adik untuk mengangkat satu lagu pujian. Judulnya apa Kak? Ikut di Kau Saja Tuhan. Oke, sekarang bangkit berdiri lagi, kita harus lebih semangat.